Ya, senyum. Tabloid remaja. Nah, yang mana yang gadis? Yang Gandari ya? Tabloid remaja. Diberitahukan kepada siswa dan siswi menjelang acara dimulai, kalau ada yang ingin bernyanyi persilakan. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu suara masuk.
Iya, aman tuh.
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan siswa junjungan Allah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempertemukan kita dalam masa keislaman dan keimanan. Marilah sama-sama kita bacakan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami ucapkan selamat datang kepada para undangan yang telah hadir pada acara yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Bangkok Kabupaten Rokan Hilir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite Manbagan Setiati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Manbagan Setiati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf Manbagan Setiati. Dan yang sama kita hormati para undangan dan orang tua wali murid, siswa-siswi kelas 12 yang telah hadir pada acara ini. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tidak disebut nama. Yang kami sayangi, kakak-kakak kelas 12 yang akan menamatkan studinya pada tahun ini. Dan yang kami banggakan, teman-teman sejawat dan seperjuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuhai Allah, Tuhan kami bersama berkumpul di gedung paguyuban ini sarana melaksanakan acara perpisahan kelas 12 siswa dan siswi pada tahun ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, lancarkanlah acara kami pada hari ini, berikanlah ridho-Mu pada kami, dan jadikanlah acara perpisahan hari ini acara yang Engkau rahmati, yang Engkau berkahi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, Tuhan kami yang Maha Pemberi, berikanlah kesehatan jasmani maupun rohani, dan berikanlah kemudahan rezeki kepada kami. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, sebagai bukti jasa-jasa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
para undangan, para tua wali siswa-siswi kelas 12 Lembaga Sejati yang telah hadir pada hari ini. Dan yang saya sayangi kakak-kakak, teman-teman dan adik. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara perpisahan siswa-siswi kelas 12 Lembaga Sejati di gedung Paguyuban Pelabuhan Baru. Salawat beruntaikan salam, marilah senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan laporan panitia atau sambutan dari panitia pelaksana acara perpisahan kelas 12 tahun pelajaran 2012-2013. Dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara kami yang diselenggarakan dengan sangat sederhana ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terselenggaranya acara kita pada saat ini berkat dukungan dari guru-guru kami dan warga Lembaga Sejati serta adanya kerjasama yang baik antara seluruh panitia penyelenggara. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras secara maraton mulai dari tanggal 22 April 2013 hingga saat ini sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terakhir, saya mewakili rekan-rekan panitia tidak lupa memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam acara ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah laporan dan catatan sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan akhir dalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul di gedung yang megah ini dalam rangkaian acara kelas 12. Salawat dan salam al-Fatihah kami bisikan buat baginda Rasulullah SAW dengan lafazan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini ingin mengucapkan selamat datang kepada kakak kelas 12. Sebelumnya saya terima kasih kepada panitia penyelenggaraan karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada kakak kelas 12 tahun ajaran 2012-2013. Walaupun ingin merasakan buat mengucapkan selamat datang, apalagi kita berpisah, tapi semua memang harus terjadi karena sudah saatnya kakak pelaku melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya selaku ketua OSIS Lembaga Sejati mewakili rekan-rekan kelas 10 dan kelas 11 menyampaikan sebaik harapan kepada kakak-kakak semoga sukses di tempat yang baru, mampu meraih prestasi yang gemilang, dan jika sukses kembalilah ke kabupaten Mandiri yang kita cintai ini agar dapat menyumbangkan ilmu-ilmu yang sudah diperolehi demi kemenangan di masa yang akan datang. Kakak-kakak yang saya sayangi
selama kita bersama pernah terjadi kenangan indah ataupun kenangan yang menyakitkan. Oleh sebab itu, kami sebagai adik-adik mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah telah memaafkan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ucapan selamat jalan yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Menjalan ikan di dalam wadah, ikan di darat, ikan sendiri. Selamat jalan, kami ucapkan. Semoga nanti ketemu lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat para tamu undangan beserta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan kali ini hingga tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan khususnya kita umatnya yang selalu taat kepada ajarannya dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini adalah sebagai perwakilan dari kelas 12 yang akan meninggalkan sekolah Mandalika Siapiapi ini untuk menyampaikan amanat mereka. Sebelum saya masuki, terlebih dahulu saya ingin bertanya. Taman lembun tumbuh kelapa, terbit bunga, pucuk mati, puji guru kami tak lupa, sudah terpahat di dalam mereka. Tidak terasa sudah 3 tahun kita berada di sini. Susah senang sudah kita alami dan lalui bersama. Dan hari ini adalah puncak yang sebenarnya kita semua akan berpisah. Tidak akan ada lagi kebersamaan dan kekompakan yang akan kita temukan di hari esok. Semua cerita indah di sini hanya akan menjadi sepenggal kenangan di masa depan. Suatu hari nanti kita pasti akan menemukan masa-masa indah seperti saat ini. Tak lupa juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para guru-guru Mandalika Siapiapi beserta seluruh karyawan dan karyawati yang telah mengajarkan arti sebuah perjuangan hingga sampai mengantarkan kami pada gerbang ini menuju pintu kesuksesan. Tanpa mereka, kami bukanlah apa-apa. Banyak hal yang diajarkan kepada kami, meski terkadang kami merasa lelah, jenuh, bosan, tapi mereka dengan semangatnya tetap membimbing kami. Mereka lah pahlawan tanpa jasa. Mudah-mudahan perpisahan ini bukan menciptakan sebuah jarak, akan tetapi perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Untuk para sahabat kelas 12, kejarlah cita-citamu. Agar dapat meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Allahumma amin. Dan jika di antara kita masih terdapat konflik yang belum bisa diselesaikan, marilah hari ini sama-sama kita buka hati nurani kita yang paling dalam untuk saling memaafkan agar tidak menyesal di hari kemudian. Persahabatan yang terjalin selama ini itu terbukti dari perkumpulan kita di sekolah Mandalika Siapiapi. Jangan biarkan hati kita dibutakan oleh emosi dan dendam yang tiada kunjung habisnya. Di hari perpisahan ini, marilah sama-sama pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan selawat kepada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana yang membawa kita dari alam kegelapan sehingga ke
alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, dan yang saya hormati Bapak Kadep Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, dan saya hormati Bapak Camat Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan saya hormati Bapak Komite PTD Man Kabupaten Rokan Hilir, dan saya hormati Bapak Kepala Man beserta hormati seluruh Kabupaten Rokan Hilir, dan yang saya hormati para undangan wali murid yang hadir pada acara hari ini. Di sini saya sebagai mewakili daripada wali murid kelas 12 yang ingin mengadakan perpisahan untuk melanjutkan studi pendidikan di perguruan tinggi. Kami dari wali murid siswa kelas 12 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang begitu semangat untuk meningkatkan dunia pendidikan yang senantiasa kita lihat pembangunan di mana-mana sekolah dan maupun meningkatkan kelulusan tingkat ujian nasional. Dan di sini juga kami dari wali murid mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Man beserta majelis guru, mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya yang mendidik anak kami dari kelas 1 sehingga sampai kelas 3 sehingga tamat lulus termain. Walaupun belum lulus, tapi mudah-mudahan kita mencapai lulus 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il
yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung, sekaligus juga Ketua Panitia Nasional Bapak Ignatius Haji Surya Al-Kamisi. Yang kami hormati Bapak Camat Kampung, yang kami hormati Bapak Kepala Pendidikan Agama Kabupaten Tanjung, Ate Mawakili. Dan melalui ini kami sampaikan pada kesempatan ini Bapak Kepala Pendidikan Agama Kabupaten Tanjung, mohon maaf sebesarnya karena dalam waktu yang bersamaan bersama Fakas BPNA ada acara di Pekanbaru dalam kunjungan perencanaan tahun 2014 dan beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Ibu di seluruh peserta karyawan, istimewa orang tua atau wali dari siswa kelas 12 yang insyaallah pada tahun ini akan menyelesaikan pendidikannya pada universitas ini. Dan siswa-siswi universitas yang kami sayangi dan kami banggakan. Dan tersenyum lagi khususnya menandatangani siswa kelas 12. Puji dan syukur Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga dan telah diberikan kepada kita semua. Kepada Rasulullah kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang menghormati, jika kami kenal 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu, orang tua, para wali murid datang ke rumah Bapak Surabi, didampingi anaknya membawa bukan disambut. Waktu itu ingin memasukkan anaknya pada Bapak Surabi. Seyogyanya cukup kami lepas dengan memberikan uang juga. Datang ke Bapak Surabi 3 tahun lalu sama anaknya membawa ijazah SMP atau MTS. Seyogyanya bertanya kami lepaskan dengan kami panggil orang tuanya, kami berikan ijazah sedikat pada saya. Oleh karena itu, dari panitia pelaksana, dari pengurus dan juga hati nurani seorang guru, sebagaimana tahun yang lalu, ya kita lepaskan, kita buat acara, ya kita buat acara yang seperti ini yang luar biasa, dan kami selaku pengelola juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada panitia, pengurus dan rekan-rekan seluruh yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Pada kesempatan ini kami sampaikan khususnya kepada Bapak Ibu Wali, siswa-siswi yang akan menamatkan pada madrasah ini, tentunya untuk lulus ada beberapa persyaratan. Di antaranya telah menyelesaikan keseluruhan pembelajaran mulai dari kelas 10 sampai ke kelas 12. Alhamdulillah, Amanda yang dari kelas 12 ini hari ini. Kemudian lulus atau berhasil yang baik untuk mata pelajaran kepribadian dan akhlak mulia, dan yang juga telah dilaluinya. Yang ketiga, telah menyelesaikan ujian sekolah atau madrasah. Ini juga telah dilaluinya dan hasilnya. Yang keempat, ini sebagai patokan semuanya yang pada tanggal 15 sampai 18 yang lalu telah melaksanakan ujian nasional, menanda semua harus menyelesaikan nilai UN itu rata-rata 5,5. Dengan catatan boleh 2 mata pelajaran bernilai 4,0. Dan ini belum bisa kami sampaikan. Menunggu insyaallah mudah-mudahan lebih kurang 3 minggu atau 4 minggu ke depan akan keluar.
Nah, kalau ini keluar bagaimana? Apakah Anda bisa lulus? Tunggu dulu. Masih ada lagi penentuannya tingkat satuan pendidikan. Tentunya Bapak Ibu Majelis Guru akan setelah menerima hasil akan melaksanakan rapat. Rapat itulah penentuan kelulusan. Kalau sudah lulus UN 5,5 bagaimana? Bisa lulus? Bisa. Bisa lulus juga bisa. Tentunya untuk pengumuman ini khususnya kepada anak kelas 12 menjelang pengumuman atau menjelang pengumuman, kami harapkan tentunya menjaga norma-norma bagian dan menjaga nama baik sekolah. Karena kita sayang nanti mana tahu di antara semua menjelang pengumuman ada yang terlibat atau bawa terlibat pencurian, terlibat perampokan dan lain sebagainya. Tentu yang terjadi ini pihak sekolah akan memberikan pertimbangan yang cukup tinggi. Untuk itu ada sama-sama kita menjaga nama baik sekolah khususnya kepada orang tua dari yang berada. Kemudian kalau kita lihat standar lulusan mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 kami sampaikan. Tentu kami sangat berharap kiranya Ananda yang berada di kelas 12 ini jangan cukup sampai tamat man ini saja. Silakan dan kami doakan Anda semuanya dapat melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Cukup tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri sekalipun. Alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan kita juga Ketua Komite Pendidikan Pengaman Balasapi sangat merespon. Ini dibuktikan semua ada undangan-undangan yang kurang tinggi favorit dalam negeri dan luar negeri tetap tidak ditinggalkan Mandala Suwati. Ya, pada tahun lalu ada siswa kita yang masuk IPB senama Suryadi dan alhamdulillah terus kami pantau Pak, nilainya juga cukup baik di atas 3 IPK-nya. Dan juga tahun lalu juga ada mengikuti PWD di UIN, alhamdulillah lulus 100%. Cuman yang mendaftar itu 3 orang Pak. Cuman prestasi 100%. Kemudian ada yang diundui, bahkan ada juga di Universitas Negeri Malang, di Universitas Brawijaya. Ya ternyata anak man kalau mau juga bisa. Dan pada tahun ini juga tak ada alasan orang beralasan aku mau sekolah tahun ini, tapi orang tua tak mampu. Pemerintah cukup banyak memberikan fasilitas beasiswa sekarang. Ini betul Pak di sini ada sekarang sebagai saksi bahwa beasiswa sekarang cukup banyak sumbernya. Ada bidik misi itu tak salah kami pemerintah sudah menggelontorkan dana sampai 7,6 triliun di Indonesia, itu cukup besar. Ya, sayang kalau itu tak berakhir. Jadi bagi anda ini semua, bagi anda semua yang sudah bebas, jangan sampai di sini saja. Silakan lanjut ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Terakhir kami sampaikan tentunya selama Anda melaksanakan pendidikan pada Mandala Suwati, kami atas nama keluarga besar Mandala Suwati khususnya guru selaku manusia biasa tetap terdapat kekurangan, kesilapan dan lain hal sebagainya. Kami tetap berupaya semaksimal mungkin. Untuk itu jika ada kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesarnya kepada Bapak Ibu, orang tua, wali yang berhadir pada saat ini. Dan kami juga tetap berupaya, bercita-cita ke depan Mandala Suwati ini lebih maju lagi daripada tahun yang saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan jika perlu, sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Ketua Komite kita,
jika perlu Non Serapi ini sebagai twin schoolnya Non Model Pekanbaru. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, sekolah kembar. Ya, dan itu sebenarnya sangat memungkinkan. Karena mengelola Serapi ini sebenarnya istimewa. Dua kementerian mengelola, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, dan pada tahun ini Kementerian Pendidikan Nasional melalui Kadis Pendidikannya telah membantu kita untuk membangun gedung guru, ya, gedung kantor. Ya, itu salah satu hikmahnya Ketua Komite KTN Pak Kadis Pendidikan. Ya, sekali lagi silakan tepuk tangan. Tentunya ke depan kita sama-sama bersinergi, mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan terrealisasi hendaknya. Terima kasih atas perhatian semua. Lebih kurang maafkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat Bangkok yang hadir dalam acara ini, khususnya yang saya hormati Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kanwil yang mewakili, khususnya yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bekasi, khususnya yang saya hormati Ketua Komite saya sendiri. Jadi saya merangkap Kepala Dinas juga sebagai Ketua Komite. Mungkin sambutan saya pun nanti sekaligus selaku Kepala Dinas dan sekaligus selaku Ketua Komite. Yang terusnya saya hormati Bapak Ibu sekalian, para wali murid, para orang tua, anak-anakku sekalian yang kelas 12. Terusnya yang Bapak sayangi, Bapak cintai, anak-anak sekalian, anak-anak kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Bangko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang pada hari ini kita semua masih diberikan rahmat dan nikmatnya, baik dari anak-anakku sekalian, para siswa yang ditinggalkan, dari siswa yang akan meninggalkan madrasah Aliyah negerinya, kemudian dari orang tua wali murid tadi Pak Latif, kemudian terakhir dari Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya pikir Pak Camat juga memberikan sambutan yang kemenak, nampaknya di seluruh orang saya semua. Bapak Ibu yang berbahagia, anakku pertama yang kelas 12. Hari ini anak-anak sedang melakukan perpisahan, baik antara sama teman seangkatan dengan ada di kelas 11, kelas 10, juga dengan guru-guru yang telah mengasuh anak sekalian selama ini. Acara ini hanya sekedar acara seremonial untuk sambil kangen-kangenan yang sebentar lagi anak sekalian akan meninggalkan Madrasah Aliyah Negeri yang dimana tempat anak sekalian bersekolah. Ada hal yang penting yang perlu disampaikan tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan juga, bahwa Bapak menginginkan kepada anak sekalian, anak-anakku tidak hanya berhenti sampai tamat Madrasah Aliyah Negeri saja.
Itu yang pertama yang perlu Bapak ingatkan. Yang kedua, setelah anak-anak sekalian tamat madrasah Aliyah Negeri ini, jangan bermimpi, jangan berpikiran untuk menjadi tenaga honorer pembawakan video. Ini perlu saya bawahi. Jangan berangan-angan, jangan bercita-cita untuk menjadi tenaga honorer. Jangan nanti setelah tamat madrasah Aliyah ini sibuk orang tuanya mendatangi Pak Camat, mendatangi saya, mendatangi Pak Bupati minta honor. Kenapa demikian? Ada dua hal. Yang pertama, sesuai dengan edaran Menteri, tidak dibenarkan lagi menerima tenaga honorer. Hanya rekan hilirlah yang berani, hanya bupati kita yang berani menerimanya. Di daerah lain malah sudah dihentikan. Itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak menginginkan lagi ada tenaga honorer. Tidak. Yang kedua, kalaupun anak sekalian menjadi tenaga honor, baik kantor bupati maupun dinas-dinas, hanya dengan bermodalkan tamat SLTA atau tamat sekolah menengah, mau jadi apa? Mau sampai kemana nanti? Apakah seumur hidup menjadi itu? Menjadi staf biasa? Karena untuk menjadi PNS, peluang dari taman SMA itu atau taman itu kecil sekali, hampir tidak ada. Ada terjadi kemarin tahun 2011, itu hanya satu-satunya rokan dealer se-Indonesia. Se-Indonesia hanya satu-satunya rokan dealer Pak Bupati kita yang memperjuangkan ke pusat. Itu pun terbatas, hanya 20 orang. Hanya 20 orang. Sementara yang tamatman berapa orang? 50 lebih. 30. 90. Diterima hanya 20 orang. Kalaupun ada. Tapi menurut saya, tahun 2017 ada penerimaan nanti ini. Saya kata tidak akan ada, pusat tidak akan menerima lagi nama SMA. Ini juga mohon pengertian orang tua wali murid. Jadi sama-sama sebenarnya. Anak-anak juga harus punya niat, orang tua juga harus mendorong. Maksud saya apa? Maksud saya setelah anak sekalian tamat di rumah ini, berusaha untuk melanjutkan studinya. Di mana saja silakan. Di mana saja silakan. Kalau ada luar, silakan ke Pekanbaru, silakan ke Medan, silakan ke Jakarta atau kemana-mana. Terbatas uang kita ada style, Arido. Yang anak kubu mungkin di kubu ada stick dan Aswaja. Yang anak Bangun Sembah ada style. Dan insya Allah saya juga salah satu dosennya. Ya. Dan sekarang dosen di stick dan Aswaja kubu. Malah juga sudah buka sekarang juga di Penipahan. Kita sekarang berusaha bagaimana anak-anak kita ini tidak hanya berkutat dengan memegang ijazah SMA, MAN atau SMK saja. Karena persoalan tadi persaing ke depan Bapak Ibu sekalian semakin ketat. Perusahaan saya, Pak Bupati memang kenapa beliau banyak menerima tenaga honorer di Pondorokan Hilir? Semata-mata beliau ingin membantu masyarakat sesungguhnya. Karena beliau tahu bahwa banyak anak-anak kita tidak bisa melanjutkan sekolah keluar. Masih banyak anak kita tidak bisa kuliah. Tapi sisi lain kita akan menjadi presiden buruk, menjadi bumerang. Kenapa jadi bumerang saya katakan? Anak-anak kita yang sekarang sudah honor di Pondorokan Hilir, yang tamat SMA itu tidak punya keinginan untuk kuliah. Mereka terlengah dengan kesehariannya, bangga dengan baju dinas dipakai hari, pakai sepeda motor, pakai HP 3 buah, ya HP bukan sebuah 3, 4, itu pun hutang brother, hutang bisa itu. Hidup itu tidak demikian sesungguhnya. Kalau itu yang kita lakukan Bapak sekalian, alamatlah anak rokan hilir, alamatlah anak bagian setiap ini di penonton nantinya. Kita akan dipimpin oleh orang luar. Mohon maaf saya kalau ada luar sini. Suatu saat kita akan dipimpin oleh orang luar di sini. Masih syukur saat ini masih kita memegang. Saya masih orang Bagan asli. Bapak yang kita orang luar. Saya orang Bagan Sapi asli. Lahir di Bagan Simpang Lias, lahir saya. Ini saya sebagai kepala pendidikan merasa punya tanggung jawab moral, Bapak sekalian. Saya risau dengan anak kita sekarang yang honor-honor itu. Mereka tak bergeming. Mereka sibuk dengan keseharian dia,
nikah. Maka sekarang mungkin di Kemenak satu bulan itu 60 orang nikah di Bagan CPAT ini. 1 bulan 60 orang nikah sama dia lah nikah. Honor nikah sama honor. Mau jadi apa nanti kita seperti itu? Kalau sudah nikah, bapak tidak ada lagi, tidak ada habis semuanya. Berlakulah pepatah saya nikah, saya tua, saya anak, saya bilo. Tak ada, tak pakai itu. Jangan pakai nanti malu kita. Akan tersingkir bapak sekalian. Di guru saja misalnya ya, guru saja. Hampir sebagian besar yang lulusan SAK itu bukan orang kita. Yang guru matematik, guru fisika, guru kimia, guru biologi itu orang luar yang datang kemari. Dari Medan, dari Pekanbaru, dari Sumatera Utara. Kalau kita apa? Paling sejarah, PPKN, bahasa Indonesia. Itu yang ada di sini. Kenapa? Karena kita tidak kuat berjuang. Kita tidak sesungguhnya bapak sekalian. Ya, tidak sesungguhnya. Nah, tadi Pak Wan sudah menjelaskan bagus sekalian. Pemerintah sekarang cukup peduli dengan pendidikan ini. Kita saja rekan ini, saya menyiapkan 60 orang, ya, 60 orang beasiswa. Kita siapkan tahun ini. Silakan mau ke ITB, ke IPB, mau ke UI, di kedokteran Universitas Riau, dan sekarang saya buka lagi 5 fakultas di Universitas Riau beasiswa. Tapi syaratnya mereka yang nilainya membaik, tidak sekedar lulus. Nah, ini yang jadi persoalan. Anakku kemarin ketika sekolah, saya enak semaunya saja, yang penting lulus. Tidak bisa dengan kata-kata yang penting lulus. Anak-anakku punya masa depan. Jadi semuanya sekali untuk bisa mencapai pendidikan itu tidak perlu dengan uang menurut saya. Saya bisa buktikan saya sendiri. Insya Allah saya setelah tamat SMA, 1 rupiah pun uang orang tua saya tidak membiayai saya lagi untuk sekolah. Setelah tamat SMA, saya masuk ke PDN, saya lulus di PDN. Tidak ada yang membantu saya masuk PDN. Lulus, alhamdulillah dengan lulus karena kemampuan saya sendiri. Di sekolah kan lagi ke S1 ke Jakarta, biaya pemerintah juga. S2 saya juga pemerintah juga. Terbukti tanpa uang saja nanti, tanpa saya beritahu. Saya akan tangkap, saya bawa ke SPP. Dan sudah banyak mengeluh orang tua kepada saya, Pak Kemal. Bahwa sekarang siang malam uang yang diminta pada orang tua tidak untuk jajan, tapi untuk di main game. Apa artinya anak sekalian? Apa artinya? Anak-anakku sekarang masih panjang perjalanannya lagi. Saya kembali kepada yang tadi saya bilang tadi, ada 60 orang kita siapkan dana tahun ini untuk anak kita. Kemudian dari provinsi ada 80 orang disiapkan beasiswa juga di 11 perguruan tinggi terkenal, mulai dari ITB, IPB, Gajah Mada, UI, kemudian Malang, ya Malang 3 di Malaysia, UKM Malaysia, Universitas Malaysia. Tapi yang daftar hanya 19 orang serohil. Saya sedih melihatnya. Setelah kami sudah undang seluruh kepala sekolah, tolong kepala sekolah ini ada program pemerintah untuk anak kita yang pintar, meskipun orang tua yang mampu, orang tuanya hanya mendaftar 19 orang. Saya menggeleng kepala semalam ketika anak buah melapor ke saya, mau kemana anak kita ini? Tadi bilang kenapa nak kuliah nggak ada uang, tapi ketika ada uang, semalam kata saya berangkat ke Pekanbaru membawa berkasnya, hanya membawa 19 orang serohil. Sementara yang ikut ujian 7.344 orang. 7.344 orang yang ikut ujian UN kemarin. Mendaftar hanya 19 orang. Di dana dari Provinsi Riau. Ini enggak yang kita tidak mengerti. Satu sisi kita tak ada biaya untuk kuliah, tapi di biaya pemerintah tidak peduli juga. Maka dari itu saya ingin pada sekalian jangan anak-anakku jangan ikutlah ke kakakmu, silakanlah anak-anakku kakak sekalian yang sekarang yang sudah honorer itu tidak menjanjikan dalam hidup.
Entahlah kalau memang anak sekalian ingin keadaan yang ada saja, ya, cukup dengan apa yang ada pada saat ini. Tapi kalau anakku tidak berubah, alamatlah bukan hilir ini. Khusus lembaga zakat ini akan dipimpin nanti oleh orang-orang yang bukan orang kita. Saya berani bilang itu. Saya sebentar lagi pensiun, Pak Camat sebentar lagi pensiun. Mana akan pensiun? Nanti akan terjadi kekosongan generasi. Tak ada. Camatnya sekarang, camat kenapa tidak ada tamat PDN? Ya karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk itu. Tidak ada. Insya Allah dulu era saya sebagai camat dulu hampir sebagian besar itu anak kita yang memegang. Yang dari camat itu yang dari PDN. Pesan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ujian nasional. Kalau ujian nasional ini masih terus berlanjut, ya. Kemarin Pak Menteri memang sudah mulai goyah dia dengan banyaknya desakan-desakan tentang persoalan-persoalan ujian nasional ini. Tapi saya belum bisa jamin apakah itu masih berlanjut atau tidak. Tapi andainya masih berlanjut, saya minta pada Pak Muat dan kawan-kawan, para guru, mulai dari sekarang, ketika nanti anak-anak kita yang kelas 11 naik ke kelas 12, tidak ada lagi pikiran lain. Semua pikiran saya benar-benar habis dihilangkan. Full anak-anak sekalian menghadapi ujian nasional. Sesungguhnya kalau anak ibu, bapak ibu sekalian, para pengasuh, kalau sungguh-sungguh bisa membedakan sekarang tergabung, ya, mudah-mudahan anak sekalian bisa melanjutkan sekolah kemana-mana. Yang kelas 11, kelas 10 kalau ingin maju, tidak ada sekarang lagi orang maju tanpa sekolah. Tidak ada lagi sekarang. Kenapa? Karena semakin hari semakin bersaing dan semakin ketat. Dan insya Allah para guru yang S1 mungkin sekarang akan berusaha secepatnya untuk membuka S2 di sini. Malam ada surat tadi datang ke saya dari UNRI juga membuka jurusan manajemen untuk S2. Kemarin sudah di sekolah jurusan sosiologi, kemarin S2 juga. Sudah 3 sekarang, kemarin ke FKIP juga sudah ada. FKIP lagi kemarin. FKIP membuka S2 untuk kepengawasan. Dari Bagas Jati, 1 orang pun tidak ada mendaftar guru-gurunya. Alhamdulillah jauh kuliah. Ini. Tahu Bapak dari mana yang lain daftar? Dari Bagan Sembah dan dari Tanah Putih. Mana lebih jauh Bagan Sembah dari kita? Kuliahnya di Dumai. Itu kenapa? Karena susah, tak mau susah kita ini. Tak mau susah. Saya tidak menggunakan diri saya Bapak sekalian. Ketika saya meraih S2 kemarin, waktu tidak saya kebut kemarin, mungkin saya malu. Karena oleh kenapa? Sudah banyak guru-guru kita S2 sekarang. Saya ketika S2 kemarin itu 2 hari di Bagan, 2 hari di Pekanbaru. Rabu, Kamis kami kuliah di Bagan, Sabtu Minggu kuliah di Pekanbaru. Tiap minggu itu. Saya sudah jadi kepala dinas waktu itu. Kalau itu capek, kata capek. Tapi untuk masa depan harus, mau tidak mau. Kalau saya tidak lakukan itu dulu, saya mau kuliah sekarang, mana mungkin lagi kuliah sekarang? Masa anak-anak sekalian? Kalau anak-anak tidak punya cita-cita pada hari ini, anak-anak akan menyesal nanti. Kuliah silakan di mana saja, yang penting tempat kuliah itu benar saja. 2 tak boleh ada anak kuliah. 1 di Riyama namanya, yang kuliah itu bohong-bohongan itu. Ada nama Riyama, banyak juga guru sama situ tuh. Tapi saya tak pernah mengindahkan SK apa ijazahnya itu. Satu lagi Universitas Labuan Batu yang ada di Bangan Sembah. Itu membohongi kita. Yang jelas-jelas saja dalam tempat kuliah. Kita ada UT juga. Ya ada UT, itu boleh. Ada STAI yang di Arlito, ada STIP di Kubu, ada STAI di Bangan Sembah. Dan insya Allah kami sudah, Pak Bupati sudah punya komitmen, mungkin diharapkan 2014 sudah terrealisasi. Kita akan bawa sini sekitar 5 fakultas dari UNRI. Kalau sekarang kan baru FKIP ya, kita akan bawa 5 fakultas kemari. Jadi Universitas Riau kampus makan hilir. Bapak sudah akan menghibahkan lahan yang ada di Batu Lang itu untuk UNRI. Artinya apa? Artinya untuk memberikan peluang kepada anak daerah kita ini untuk bisa kuliah nantinya. Kalau selama ini mungkin harus dilakukan baru biaya yang besar. Tapi kalau bisa kuliah di Bagan mungkin akan lebih mengurangi biaya anak-anak sekalian. Jadi sekali lagi kepada anak sekalian, raihlah prestasi anak-anakku setinggi-tingginya. Nah, jangan berhenti sampai di sini saja.
dengan berbagai cara. Jangan anak sangka yang bukan baru kuliah sekarang itu orang senang semua, enggak. Ada yang stokar dia, stokar mobil, ada jualan koran, tapi semuanya kuliah. Jangan sih kalau orang senang semua. Saya kira anak sekarang cukup senang sekarang sekolahan. Nggak kena jadi kerja seorang pun sekarang ini. Bapak sudah bekerja, SMA dulu sudah bekerja. Pagi bekerja, sore sekolah. Insya Allah alhamdulillah bisa jadi kuliah sehari ini. Tidak ada satu perjuangan yang benar-benar kita lakukan itu tanpa ada hasil. Doa dan usaha atau bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang mungkin dapat disampaikan dari kepada ini. Sekali lagi selamat kepada anak sekalian. Semoga anak kuliah yang ikut ujian kemarin semuanya 90 orang ini lulus semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya andai kata ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa
1,5. Bapak. Kamu udah gak ada? Pak, boleh sekali, Pak. Marilah sekali. Ya, coba di bawah. Siswa kalau pemain nyanyi bikin di atas kertas, nanti kita bawa ke masalah. Kabut po. Kabut. Video itu. Video apa? Bapak tak ada. Lagi. Diminta Pak Bustami naik ke panggung. Kita lagi Melayu, Pak. Pak Bustami sampai Melayu. Pak Bustami. Bagus kami bagus. Kalau mau nyanyi mana ya? Rasik. Jual kopi di kamar yang
kumisnya dan jenggotnya lebih tebal dari biasanya. Karena belum pulang.